Ini Mas Agus. Oh, sini bisa. Udah mau kembali ke Indonesia. Ini lewat naik kereta dulu ke bandara. Masih sepi teman-teman. Masih sepi teman-teman. Nah, itu udah tutup semua itu. Sepi. Mas Agus, kereta paling pagi, kereta yang jam 5 nih. 1/4 jam lagi kereta datang, cuma belum boleh masuk nih. Ini udah masuk ke ini tadi, istilahnya boarding, bukan boarding ya, check in lah. Nah, kalau pesawat check in, nah ini tinggal menuju ke arah keretanya. Nah, ini kita nunggu. Nah ini di sini keretanya. Ini nanti, oke. Ini Mas Agus, tujuannya posisinya di sini KL Sentral. Kita nanti ke sini KLIA. Perjalanan sekitar sebetulnya 30 menitan. Cuma kalau pagi ini kan agak slow. Dia ini bandara utamanya. Kalau ini untuk maskapai yang istilahnya low cost carriers, ini 40 sedikit lebih jauh. Cuma sebetulnya satu lokasi ini. Oke, ini bentar lagi, mungkin 1/4 jam lagi kayaknya, nggak ada. Oke, itu jamnya. Itu jam 5 kurang 1/4. Ini tepat ya, jam 5 tepat berangkat. Nah, ini langsung menghubungkan ke bandara, jadi nggak perlu taksi. Kalau taksi selain agak mahal, kalau sendirian ya teman-teman ya. Kalau grup, maksudnya dengan beberapa orang, banyak temen gitu sih oke lah. Ya lebih enak namanya taksi atau Grab gitu. Tapi kalau dengan keluarga, misalkan Mas Agus berempat gitu ya, itu naik kereta ini kelihatannya mahal gitu. Kelihatannya mahal. Lebih murah pakai Grab atau taksi. Tapi taksinya, sarannya taksi yang resmi ya. Kalau taksi yang offline, yang kita cari-cari sendiri di bandara, di luar yang udah terdaftar, biasanya harganya variasi, tergantung pinter-pinternya kita nego gitu. Oke, nah ini kita nunggu sekitar 1/4 jam. Kalau Mas Agus, kebetulan Mas Agus perginya sendirian, jadi ini lebih prefer naik kereta. Karena selain lebih cepat, juga ini juga nggak terlalu mahal gitu. Tapi kalau pakai taksi atau Grab itu 2 kali lipat. Nih, sepi, masih sepi. Sebetulnya teman Mas Agus yang dari Filipina juga hari ini juga pulangnya. Hari ini pagi ini juga. Cuma Mas Agus kalau nungguan kayak gitu agak males ya. Apalagi kita beda tujuan. Dia di KLIA itu, Mas Agus di KLIA. Itu beda terminal. Udah nunggu beda terminal, kita beda tujuan, repot, mendingan kita jalan-jalan sendiri aja. Mas Agus tadi bangunnya jam berapa tadi ya? Jam 4 teman-teman. Jam 4 waktu Malaysia ya. Atau sekitar jam 3-an ya waktu Indonesia, waktu orang Indonesia ini sahur ya.
karena ini masih sebagian masih puasa. Oke teman-teman, ikutin terus ya. Ini kereta udah datang, udah jam 5 tepat, persis jam 5 kurang 2 menit deh. Jadi jam 5 tepat langsung berangkat ke bandara. Oke, ini on time. Cuma kalau malam kayak gini mau shoot yang di luar nggak kelihatan karena lampu yang di dalam ini teman-teman terang banget. Oke, nanti Mas Agus lanjut di airport ya. Oke, terima kasih. Kita udah nyampe di bandara. Sekarang saatnya kita menuju ke ini teman-teman, ke ini kita udah nyampe bandara ya. ODC4 OD316. Oke. Ini kita udah nyampe bandara. Sini tinggal kita check in dulu teman-teman. Oke. Ini Malindo ya. Mas Agus nyampe di terminal biasa, terminal manapun kalau nyampe ritual dulu teman-teman, biar plong. Ritualnya apa tahu? Ke toilet dulu. Wih, antrian panjang. Mas Agus ini tadi bangun jam 4, mandi, sholat, jam 5 tepat langsung ini check out, langsung berangkat ke bandara via kereta. Ini mau ke toilet dulu. Di toiletnya depan, cuma nggak terekam. Ini tadi udah masuk ke imigrasi, udah pemeriksaan. Sekarang kita mau masuk ke ke kereta bandara Aerotrains ya, kereta yang pindah antar terminal teman-teman. Jadi koneksinya antar terminal pakai Aerotrain ini. Yap, persis di Jakarta kalau dari terminal 1, kedua, ketiga itu kan ada kereta juga kan. Untuk keselamatan Anda, siap berdiri di belakang garisan kuning. Terima kasih. Your attention please to all passengers at the Aerotrain. Kita naik kereta bandara ini teman-teman. Masih gelap banget kan. Ini padahal udah jam 7 pagi nih teman-teman. Jam 7 pagi tapi belum terang sama sekali. Ini nanti kalau udah nyampe di tempatnya
udah masih ada sisa waktu baru kita cari makan nanti. Sebetulnya tadi itu awalnya nggak terlalu rame, cuma ini petugas imigrasinya yang di jalur tempat kita ngantri tadi cuma ada 1 orang awalnya. Nah, setelah ada tambahan 2 personel agak cepetan tadi. Oke, Mas Agus masuk ke terminal dulu ya. Ini kita udah nyampe. Cuma ini cari apa ini? Cari makan dulu teman-teman ya. Waduh, masih pada tutup. Ini toko-toko pada tutup semua nih teman-teman. Tempat makan kalau di KLIA terminal lama itu di lantai 2 teman-teman ya. Nah itu di atas. Oke, Mas Agus mau cari makan dulu. Biasanya itu langganannya Mas Agus yang ini Grand Mamas, cuma tutup nih, mungkin karena pandemi juga ya. Nah ini biasanya karena makanannya kurang lebih mirip-mirip dengan Indonesia. Waduh, padahal ini di sini lumayan, menunya lumayan komplit, harganya juga nggak terlalu mahal juga. Ini malah tutup nih. Itu tadi ada buka, cuma paling kan kayak itu sandwich gitu, yang ke barat-baratan gitu. Tutup semua ini. Waduh. Waduh. Makan di mana? Akhirnya jatuh pilihannya ke sini teman-teman. Tadi pengennya Mas Agus nasi lemak atau nasi uduk, ternyata karena terlalu pagi nggak ada, yang ada mie-mian. Ya udah deh, akhirnya beli ini mie ayam deh, gampangnya seperti itu. Nah itu tadi antriannya lumayan panjang, cuma buat teman-teman yang belum pernah ke rumah makan di bandara semacam ini, itu nanti kalau kita habis bayar itu kan tidak langsung jadi itu teman-teman, karena harus dimasak dulu. Nah itu kita nanti akan dapat ini. Nah dapat apa namanya, semacam apa ini, koin atau apa ini, bukan koin ya, pokoknya ini nanti biasanya kan kalau manual kan dipanggilin, misalkan Mas Agus, Mas Abel, seperti itu kan, atau pesenannya apa, mie ayam, nasi lemak, orangnya teriak-teriak kayak gitu kan. Nah kalau ini enggak, ini nanti dia bunyi lah, ini ada waktunya juga. Ini punyanya Mas Agus kurang 3 menit lagi nih. Nah dia gak bunyi, kalau ini bunyi dan getar, ini kita nanti langsung ke itu, ke chefnya untuk minta pesanan kita gitu.
Nah ini nanti ada tuh, ini ada tulisan when flash and vibrate please take the meal, gitu kan. Nanti bunyi dia, bunyi. Nah ini nanti Mas Agus jalannya ke gate-nya lumayan jauh lagi, karena ini tadi yang buka cuma di sini doang, yang deket sana nggak ada itu, nggak ada yang buka. Ini kalau dari sini berarti nanti Mas Agus turun terus ke kiri sana, ke kiri. Oh ya bener, ke kiri sana nanti. Ini tadi tempat punya Mas Agus udah datang teman-teman, udah selesai. Cuma ini ada yang aneh banget ini. Ini Mas Agus akhirnya beli mie tadi karena nasi lemaknya belum matang. Cuma segini, sebetulnya nggak terlalu banyak. Ini tuh kalau di tempat kita mangkok kecil aja ya nggak penuh lah. Tapi lihat mangkoknya gede banget. Ya kan, gede banget kan. Jadi nggak imbang sama isinya. Oh ini aja sampai segini, masih segini. Waduh. Jadi biar kelihatan banyak kayaknya mungkin gitu ya. Jadi kalau mahal dikit gitu kan nggak kelihatan gitu dia. Kan tempatnya gede, mungkin gitu kali ya. Oke lah, Mas Agus makan dulu. Ini udah nyampe di ruang tunggu. Tinggal terbangnya, itu pesawatnya udah ready. Setengah jam lagi lah kita berangkat ke Jakarta. Terus nanti agak siangan nyampe di Jakarta Semarang. Oke, perjalanannya cukup panjang karena harus transit di Jakarta dulu, nggak ada yang ke Semarang teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah ngikutin konten Mas Agus pulang dari Malaysia menuju Jakarta. Terima kasih udah ngikuti mulai dari Mas Agus berangkat sampai kembali lagi ke Indonesia. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan nyalain lonceng. Bye bye. Ini ada satu lagi di sini nih. Nih itu Mas Agus nasi lemak ini kayaknya nih. Ini antri di tempat makan ini karena yang istilahnya masih lumayan enak ya ini. Pernah makan sini sekali dulu. Kalau yang Mama Greens tadi itu sering di situ.